Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di PAU ya. Oke, podcastnya Aufa dan masih sendirian, tapi bohong ya. Hari ini akan ada Mbak Wulan ya, ini dia. Yeay. Mana orangnya belum masuk? Oke, akhirnya kita summon ya Mbak Wulan ya. Akhirnya kita ketemu lagi. Iya, setelah dia cuti ya, cuti, tapi untuk hal baik ya. Oke, kali ini gimana ya? Kita akan membahas seperti biasa sesuatu hal yang nggak penting tapi penting. Tapi ini kayaknya nggak penting deh. Kita Random things. Oke, random ya. Kita akan bahas apa? Nah, di sini kita akan ngebahas tentang yang nempel di tubuh kita tiba-tiba bisa muncul atau mungkin udah ada gitu ya. Nanti kita tanya sama Mbak Wulan, yaitu tentang tahi lalat ya. Apakah dia tahinya lalat ya kan? Iya kan, bener kan? Nah, itu apa sih Mbak sebenarnya? Kenapa disebut tahi lalat ya? Tai lalat itu kan hitam ya, tapi itu hitam-hitam di atas kulit, berarti diperkirakan itu adalah tai lalat. Cocok logi gitu. ya, bukan beneran ya. Oh, itu hanya istilah bahasa Indonesianya. Istilah aja. Terus sebenarnya dia tuh apa? Kenapa bisa ada di tubuh manusia gitu ya? Nah, apakah dia maksudnya ketika bayi, apakah sudah punya tahi lalat? Nah, jadi tai lalat itu beragam ya. Ada yang dia berkembang sejak kita masih dalam kandungan, ada juga yang saat kita masih kecil, ada juga yang saat kita udah dewasa baru dia muncul kayak gitu. Oh, berarti ketika mungkin di dalam kandungan tadi udah ada, terus berkembang, terus habis itu ada juga yang tiba-tiba muncul. Ada gitu. Oh, gitu. Nah, ini kita bicara asal usul tai lalat dulu kali ya. Jadi tai lalat itu sebenarnya dia tuh kenapa dia warnanya hitam? Karena dia tuh terdiri atas kumpulan sel-sel melanosit. Melanosit apa itu? Jadi sel yang bertugas untuk membuat pigmen di kulit. Jadi warna-warna yang ada di kulit itu sel itu? Iya, sel itu yang merah-merah, misalkan merah-merah bentol gitu, itu juga dia juga? Atau beda lagi? Merah bentol itu kan inflamasi radang. Oh, beda lagi. Misalnya kalau kita berjemur di bawah sinar matahari kan kayak menggelap. Nah, itu yang membuat adalah melanosit untuk melindungi supaya lapisan di bawah kulit itu nggak terbakar gitu loh. Berarti dia pelindung ya? Pelindung sebenarnya, tapi dia tuh over pigmentasi. Jadi dia tuh berkumpul menjadi satu, terus membuat pigmennya tuh banyak dan ngumpul di tempat itu aja, nggak tersebar secara merata. Jadinya terbentuklah dot-dot itu, titik-titik itu. Gitu. Itu asal usul tahi lalat ya. Betul. Terus si tahi lalat ini sebenarnya ada fungsinya nggak sih? Fungsinya? Untuk sejauh ini sih belum ada ya fungsinya. Belum ada. Ya fungsinya. Berarti ya udah nempel doang gitu ya. Nempel doang. Tidak berbahaya nggak? Penyakit nggak sih dia? Sebenarnya tai lalat itu tidak berbahaya ya, tapi ada juga tai lalat yang akan menjadi berbahaya atau mengganas. Tapi itu hanya sekitar 2% aja dari semua jenis tai lalat. Nah, tai lalat yang tadi yang baik-baik saja berarti yang tai lalat baik itu berarti tidak apa-apa kan untuk tubuh. Yang bahaya, maksudnya yang bahaya ini akan menimbulkan apa ke depannya 2% tadi? Nah, yang 2% itu bisa mengganas membentuk kanker kulit atau melanoma. Melanoma itu kanker kulit gara-gara tai lalat. Gara-gara tai lalat yang mengganas karena sering kena radiasi sinar matahari. Kan salah satu zat yang bisa menimbulkan kanker itu kan adalah radiasi, termasuk radiasi sinar UV. Makanya kita harus pakai sunscreen atau berteduh atau pakai apa namanya? payung gitu, topi gitu ya. Ya, terutama di daerah tropis ini kan UV-nya super sekali ya. Makanya orang-orang barat, bule-bule yang kaukasoid itu kan dia kan sedikit itu melanositnya. Nah, pigmennya kan sedikit, alias dia tidak punya barrier atau perlindungan di kulitnya. Nah, otomatis kalau dia ke daerah tropis harus sering banget pakai tabir surya, sunscreen gitu ya. Jadi mungkin kaget kalau ya tadinya biasanya tinggal di yang bersalju-salju gitu ya, kagak ada matahari, terus tiba-tiba ke tropis ya. Sebenarnya bagus sih untuk biasanya kan orang-orang sana pengen menggelapkan kulit ya. Tetapi kalau terlalu, maksudnya kita nggak pakai sunscreen atau mereka nggak pakai sunscreen bakal bakar gitu. Ada info lebih lanjut nggak tentang tahi lalat ini? Tadi kan kalau kita bicara tai lalat yang mengganas atau tai lalat yang bahaya ya. Nah, kita harus tahu juga tai lalat yang normal itu seperti apa kriterianya. Oh gitu. Ada kriterianya. Biar bisa kita tahu, wah ini kayaknya berbahaya nih. Berarti kita harus segera ke dokter. Tapi kalau yang baik-baik saja tidak apa-apa. Nah, kita harus tahu ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? Tai lalat normal itu dia bisa tumbuh di mana aja.
Tai lalat. Oke, seluruh tubuh bisa. Mata bisa gitu. Bisa, mata bisa. Bola mata bisa. Iya, bisa. Baru tahu. Tak kira cuma di kulit aja gitu loh. Bisa, bola mata tuh bisa. Mungkin tapi kalau di kuku nggak bisa kali ya. Di dalam kuku bisa. Bisa di dalam kuku. Yes. Gigi. Kan apa pertanyaannya macam-macam ya. Gigi nggak bisa. Tapi di dalam kuku ya, kalau di dalam luar kuku. Oh, kan di dalam kuku kan ada kulitnya ya. Kulitnya. Ya, kulit sebelum kuku gitu kan. Iya. Itu bisa. Itu bisa. Tapi di bola mata juga bisa. Di bola mata juga bisa. Di kulit kepala juga bisa. Oh, nggak kelihatan kalau sama rambut kan ya. Kalau digundul kelihatan. Ternyata banyak. Nah, sebentar sebelum kita ke ciri-cirinya itu, tai lalat itu di luar saja atau bisa di dalam tubuh? Ngerti nggak maksudnya di lapisan dalam gitu? Setahu saya sih di luar ya. Cuma di luar aja. Karena biasanya tai lalat itu kan terbentuk dari melanosit, di mana melanosit itu bereaksi kalau ada sinar matahari. Nah, melanosit itu ada di luar gitu. Berarti hanya dan bisa kelihatan berarti. Tidak bisa yang tidak bisa dilihat. Oke, gitulah pokoknya ya. Nah, sekarang kita ke ciri-cirinya ya. Ciri-ciri yang normal. Yang normal, bentuknya tuh kecil, ukurannya kecil. Jadi kurang dari 6 mm. 6 mm, oke. Jadi setengah senti ya, 6 mm ya? Iya benar. Kecil banget lah ya. Kecil, pokoknya setengah. Berarti kalau ada tai lalat aku harus ngukur-ngukur gitu. Ini 6 mm apa enggak gitu ya? Kakak mikrometer sekrop. Iya kan makanya harus ngukur gitu. Wah, ada tai lalat baru gitu kan. Ukurannya berapa gitu ya, enggak. Oke, ya dikira-kira aja 6 mm itu masih normal. Betul. Terus dia tersusun atas satu warna aja. Oh, satu warna aja. Ini di seluruh tubuhnya satu warna, maksudnya hitam-hitam semua, atau di satu tempat itu satu warna aja? Satu titik satu warna. Berarti di satu tubuh bisa jadi tai lalat warnanya beda? Bisa. Bisa. Kan warnanya macam-macam tai lalat itu. Ada yang warnanya coklat muda, coklat tua, bahkan coklat kayak warna kulit kita, jadi nggak kelihatan kayak gitu. Tai lalat bisa nggak kelihatan? Kayaknya warnanya tuh mirip. Tapi gitu. Better sih ya maksudnya. Itu bagus nggak ya? Tapi ya kalau misalkan dia udah lebih dari 6 mili kita nggak bisa deteksi. Iya dong ya. Tapi kalau misalkan dia kurang dari itu malah aneh ya. Iya kan nggak kelihatan, jadi nggak kelihatan gitu kan. Iya. Terus kemerahan juga ada kan yang warna kemerahan. Merah-merah, bukan gatal ya tapi. Bukan. Ya. Tapi merah itu selamanya, maksudnya kan tai lalat kan berarti enggak? Hah? Iya kan namanya tai lalat berarti selamanya gitu kan. Iya. Gitu ya. Gitu. Itu satu warna. Ada lagi nggak? Terus dia tuh pinggirannya rata. Pinggirannya rata maksudnya jadi dia kalau bentuknya bulat ya bulat doang, oval doang, enggak jauh. Oh, enggak kayak amuba gitu kali ya. Ribet gitu ya dia, tapi kalau bulat-bulat ada yang kotak nggak ada ya. Susah kayaknya kalau dapetin yang kotak ya. Oke, terus ada lagi ciri-cirinya? Permukaannya bebas ya, bisa dia rata, dia permukaan rata, ada juga yang menonjol. Ada juga yang ditumbuhi rambut, itu nggak apa-apa. Oh gitu. Apa sih kalau yang tompel itu termasuk tai lalat nggak? Beda lagi? Tompel tuh tanda lahir ya. Nanti kita bahas lagi aja ya tompel. Mungkin ya? di episode selanjutnya ya. Aku juga mau tanya tentang apa sih menggelap. Nah itu nanti tapi di episode lainnya. Ini khusus untuk tai lalat ya. Oke. Berarti itu ya. Ada lagi nggak cirinya? Nggak ada. Ciri yang sehat ya? Udah. Apa lagi ya? Jadi nggak masalah kalau itu rata, menonjol. Jadi kalau misalkan kalian pegang menonjol, berbahaya, bukan ya, itu tidak berbahaya, tenang aja. Dan satu lagi, apa? Tidak gatal. Oh, tidak gatal. Berarti kalau kamu tumbuh tahi lalat tapi terasa gatal, berarti itu ada yang aneh. Berarti itu berpotensi untuk menjadi kanker, melanoma. Oh, jadi bisa jadi kanker itu ya. Gatal terus kadang-kadang berdarah. Nah, itu. Gitu ya. Semoga tai lalat yang kita milikin itu sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, terus yang aku mau tanya nih, tai lalat kan tadi bisa tumbuh dengan sendirinya. Tergantung sama si melanositnya kan. Iya. Ya. Jangan banyak berpapar dengan matahari. Betul. Nah, bisa nggak sih tai lalat hilang? Apakah bisa hilang dengan sendirinya atau harus melalui prosedur pengobatan? Nah, biasanya kalau tai lalat itu tidak mengganggu, kan kecil dia ukurannya kan di bawah 6 cm. 6 mili. 6 cm gede banget, Mbak. Ya, 6 mili ya, 6 mili. Di bawah 6 mili itu kan tidak mengganggu, biasanya tidak ada treatment apapun. Tapi kalau menonjol itu kan kadang mengganggu. Kalau kita buka baju kegasret-gasret gimana, atau kalau misalnya cowok mau cukuran, gaduk-gaduk gitu kan, menghalangi gitu ya. Menghalangi. Nah, itu biasanya ditreatment dengan diambil lalu dikateterisasi atau dikikis gitu loh. Tapi apakah bisa hilang dengan sendirinya?
bisa memudar tapi nggak bisa hilang. Bisa memudar, berarti kayak jerawat gitu ya? Iya, pernah nggak sih punya tai lalat dulu waktu kecil, tapi semakin lama kok tai lalatnya malah tambah hilang, tambah hilang. Ada deh kayaknya, aku nggak tahu di mana. Kan aku punya tai lalat di sini ya, nggak tahu ya. Dulu tuh 1, 2, 3. Ada yang tambah gede dikit, ada yang menghilang, kayaknya nggak tahu sih. Ya itu. Kalau didata ya? Iya, nggak didata. Tadi kan berarti dia bisa ngembang kan ya sebenarnya? Bisa tapi tai lalat nggak boleh lebih dari 50 ya. Kalau 50 berarti 50 apa ini? 50 butir tai lalat. Aku harus ngitungin semua yang ada di tubuh aku gitu, Mbak. Di absen. Iya kan maksudnya di rambut kan nggak kelihatan, terus di wajah ini kayak yang kelihatan paling di wajah sini ya. Masa aku ngeliat punggung gitu kan nggak kelihatan. Iya. Nah itu kenapa nggak boleh lebih dari 50? Ya itu kalau terlalu banyak itu berarti dia udah mengganas. Atau pertumbuhannya itu kalau pertumbuhannya abnormal. Jadi misalnya dia tuh kecil aslinya kan, tiba-tiba tuh besar tapi tuh cepet gitu loh. Nah, itu adalah mengganas. Mengganas gitu ya. Berarti siapa tahu kalian punya pasangan gitu ya, atau temen yang bisa ngeliatin di punggung gitu. Suruh ngitungin ya, suruh ngitungin ya, 50. Ya kalau masih batas wajar dan kita masih nyaman kayak tadi tidak gatal ya itu nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita udah ya bahas tai lalat, jadi kita akan bahas yang lainnya di episode selanjutnya. So pokoknya stay tune terus di PAU ya. Dan semoga dia tidak menghilang atau saya yang itu ya, nggak tahu ya. Jangan ya. Dia tetap namanya PAU ya, tidak PA atau PW. Kan bener ya. Tenang, masih banyak hal yang tidak penting yang harus kita bahas. Benar ya. Oke. Sampai jumpa di episode yang tidak penting lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.